mau nelpon ke rumah sakit itu kapan tuh, di situ udah dijelasin semuanya. Jadi nggak bisa langsung ujuk-ujuk datang ke rumah sakit gitu? Nggak bisa, itu kita diliatin dulu. Misalnya kontraksi 10 sampai 15 menit terus-terusan kayak gitu, baru telepon rumah sakit nggak apa-apa. Dan rumah sakit juga konfirmasi, belum mengiyakan boleh apa enggaknya. Datang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasang agakareba. Terima kasih, selamat datang, selamat bergabung kembali bersama saya di Iski Channel. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe sekarang juga dan nyalakan tombol loncengnya. Selamat kita pada salamat. Kalau buku ini dapetinnya di mana sih? Ini di mana? Ini dapatnya di Di mana ini? di Kuyaksho, kantor kecamatan ya. Kecamatan. Kalau yang kelurahan. yang pakai Kuyaksho dan Siyaksho, kalau yang Berarti kita langsung datang aja gitu, terus ini ya dapat buku Datang ini. aja. Enggak. datang gitu doang. Caranya? Apa istri dulu periksa dulu gitu kan, bener nggak hamil gitu kan? Nanti nggak hamil, iya, ntar minta nggak buku hamil, minta buku hamil gitu. Kan aneh gitu kan. Nah itu. Ya, Jadi mantap banget ya. Terus ini Ji, kemarin istri kan berhubung ada anemia ya, pada saat beberapa pekan sebelum melahirkan itu ketahuan anemia, jadi dikasih obat. Dan nanti setelah melahirkan itu juga dicek juga, ternyata semakin drop itu kan hemoglobinnya. Nah, di Jepang itu kan untuk proses melahirkan normal itu kan inpatient ya, dirawat di rumah sakitnya itu kan sekitar 4 atau 5 hari. Jadi ketika ada problem di saat melahirkan, pada saat dirawat di rumah sakit itu, misalnya ketahuan anemia atau apa, itu kan otomatis bertambah jumlah hari rawat inapnya gitu. Nah, di sini juga ada untuk ibu melahirkan, kupon untuk ibu melahirkan ketika didiagnosis anemia gitu. Ada bantuan juga. Ada bantuan ya? Iya, ada kupon bantuan juga. Jadi biaya biaya rawat inapnya, terus obat-obatannya itu ditanggung semua di kupon ini gitu. Untuk rawat untuk anemia, untuk khusus anemia. Dan Jepang juga ngasih bantuan dana ya katanya ya. Iya. Kalau misalkan Baru lahiran mau di sini nanya. itu berapa Yang nggak asing lagi. Ini kalau masalah duit nggak ini asing lagi. kencang ini. Kalau masalah duit nih Gimana tuh, dapat berapa tuh? dapat berapa? berapa? Kalau Bantuan dari Jepang ya. dari Jepang kalau 420.000 yen. 420.000 yen kalau Kali rupiah itu kurs 130 lah. Masya Allah, Berapa? sekitar Di sini 50-an lebih ya. 50-an. Nanti dicariin di juta sini. ya. Tapi nggak bisa 50. dihitung sekarang. Tapi itu lahiran di Jepangnya sendiri dana berapa kira-kira? Nah, ini memang Jepang itu udah ngitungnya itu detail banget. Jadi orang melahirkan normal itu misalnya kira-kira habisnya 50 ya, atau misalnya 450.000 yen gitu kan. Dana bantuan dari Jepangnya kan 42.000 yen. Jadi kita tinggal bayarin sisanya 30.000 yen kan. 30.000 yen. Iya. Berarti Jadi sangat terbantu ya. Terbantu lah. Ada 420.000 yen itu terbantu. Nah ini Ji, kalau istri kan, kalau di Indonesia melahirkan kan ada sanak keluarga kan yang dampingi, yang support nanti kalau misalnya udah pulang ke rumah juga, udah kembali ke rumah. Nah gimana ini kalau di Jepang ini, pernah nggak istrinya Benar. Pada waktu pemeriksaan itu ditanya, kira-kira yang datang siapa ya gitu ke Jepang itu ya. itu. Karena memang kondisinya di Jepang itu kan suami itu pastinya kerja. Kalau enggak istrinya juga kerja gitu kan. Tapi pada saat melahirkan kan ada libur kan, cuti melahirkan. Nah, nggak mungkin itu ibu melahirkan itu sama anaknya sendiri gitu. Ya, mereka pasti nanya, ada nggak ibu yang dari Indonesia datang ke sini, atau kakaknya, atau ibu mertua gitu kan. Ibu mertua datang itu aja ini masih mereka itu masih khawatir bidannya itu. Jadi khawatirnya tuh begini, kalau ibu mertua yang datang, istilahnya orang tuanya suaminya gitu ya. Nah, saya tuh ditanya begini, bukan ditanyain, diapain ya? Maksudnya dikasih tahu lah. Nanti kalau ibu kamu yang datang ke sini, kamu harus bilang ke ibumu gitu. Nanti yang ngurusin kayak beres-beres rumah, masak, itu tolong dibantu ya gitu. Nggak mungkin istri kamu bilang
ke ibu kamu gitu. Kamu yang harus bilang ke ibumu nanti kesini jangan datang ngurusin bayi doang gitu. Jadi pekerjaan rumah itu harus Sampai segitunya, sampai khawatirnya ya. khawatirnya sama ibu yang melahirkan itu, maksudnya Ji. Jangan sampai ibu yang melahirkan ini kedatangan keluarga kita di Indonesia juga makin berat gitu kan, harus masakin juga, ngurusin anak gitu kan, takutnya begitu gitu. Iya, saya ingat juga Ji, waktu pemeriksaan kedua kalinya, pertama kali di dokter sampai dijelaskan malah kayak kuliah kembali saya gitu kan, dinasehatin gini. Terus apalagi anak pertamanya ya, anak pertamanya sama siapa? Kalau kalau istri masuk rumah sakit itu anak pertama itu sama siapa itu benar-benar dikonfirmasi banget nih. Kira-kira tetangga yang orang Indonesianya ada apa enggak itu udah harus dipastiin. Terus kayak saya nih, saya kan belum ada kendaraan nih. Itu tuh kendaraan buat ke rumah sakit itu udah dikonfirmasi belum, mau pesen taksi apa mau mau bawa mobil, itu tuh udah dikonfirmasi. Dan di Jepang itu ada kayak pemesanan taksi khusus orang hamil. Nah, dan alhamdulillah saya ada. Nanti kasih tahu. Saya belum pesan saya soalnya. udah daftar sih, nanti begitu malam-malam atau apa begitu istri kontraksi. Nah, dari situ kita langsung telepon dan langsung cepet katanya. Jadi yang daftar dulu gitu ya. Itu daftar buat diutamain. Nah, terus kita juga di rumah sakit juga sampai kita kelilingin rumah sakit. Iya benar. Mana yang kalau pagi itu pintu masuknya dari mana, terus teleponnya juga mana, itu beda-beda kalau di sini. Kalau di Jepang itu kalau pagi pintu masuknya ini, nomor teleponnya di sini. Terus kalau malam pintu masuknya sebelah sini, nomor teleponnya ini, itu beda-beda di Jepang. Iya, kemarin juga waktu pertama kali ke rumah sakit bawa istri kan periksa itu sebelum bukan di klinik, di rumah sakit. Itu sampai kita simulasi seandainya istri ada di rumah, suaminya lagi kerja katanya bagaimana caranya istri bisa berangkat sendiri sampai rumah sakit gitu kan. Kalau suami dari tempat kerja pulang lagi ke rumah kan sangat ribet gitu katanya. Sampai kita simulasi pesan taksinya gitu kan. Nanti masuk pintu rumah sakitnya yang mana gitu kan, karena beda-beda cara teleponnya gitu. Sampai segitu detailnya ya di Jepang ya, Masya Allah. Dan itu punya buku khusus sendiri, kayak persiapan persalinan, buku bukan kayak gini. Itu rumah sakitnya ada yang nyediain buku itu. Terus kapan kita kontraksi dan mau nelpon ke rumah sakit itu kapan tuh, di situ udah dijelasin semuanya. Jadi nggak bisa langsung ujuk-ujuk datang ke rumah sakit gitu. Nggak bisa, itu kita diliatin dulu. Misalnya kontraksi 10 sampai 15 menit terus-terusan kayak gitu, baru telepon rumah sakit nggak apa-apa. Dan rumah sakit juga konfirmasi, belum mengiyakan boleh apa enggaknya. Datang nggak ya? Masih ditanya-tanya ya. Dan katanya sih walaupun udah ada yang datang ke sana, tapi pembukaannya masih lama, itu disuruh pulang malah. Kata orang Jepang ya gitu. Jadi sambil telepon ya kita ditanya-tanya sama pihak rumah sakit, gini udah begini kondisinya gitu kan. Nanti pihak rumah sakit udah sekarang kesini gitu kan. Kalau gitu ya baru boleh kesana. Kalau di Indonesia kan kapan aja kan begitu. Kerasa udah mulus-mulus, kita langsung ke rumah sakit juga nggak apa-apa kan kalau di Indonesia. Dan itu per kamar kan hitungannya bayar ke sendiri. Kalau di sini kan enggak, harus ada aturan segala macamnya kayak gitu. Dan bukunya juga khusus. Di situ ada kayak persiapan melahirkan, apa-apa yang harus dibawa tuh itu benar-benar bidannya tuh konfirmasi, ini tuh udah disiapin belum? Ada yang mau ditanyain apa enggak? Pokoknya semuanya disiapin semuanya. Nah, terus saya kan istri saya nggak bisa bahasa Jepangnya. Kemarin tuh udah ada form kayak apa aja nih yang harus setelah melahirkan, kegiatan sehari-harinya tuh ntar di situ. Tugas hari ibunya ya. Berapa Tugas ibunya kayak ngasih susu, kencingnya itu harus ada checklist semuanya. Itu mandiri kan? Harus mandiri. Ibunya sendiri kan? Sendiri kan? Itu di Jepang detail segitunya. Ya banyak pengalaman ini, saya banyak belajar dari senpai ini ya.
Ini sudah 2 bulan ya, berapa? 3 bulan. 3 bulan. Masya Allah. Itu gimana waktu pertama kali datang ke rumah itu, Ji? Bisa tidur nggak? Wah, waktu datang pertama kali di rumah itu hampir 1 jam 2 jam kita bangun. Kita shiftnya itu bukan shift, aduh gimana ya? Ya bukan ini sih. Ya alhamdulillah lah ini dikasih. Harus gantian shift sama Iya, benar. istri. Dan alhamdulillah kebetulan pas Ramadan, Ji. Jadi mau nggak mau kita kan jam 1-2 akan bangun. Jadi alarm sahur juga. Iya, jadi alarm sahur juga. Dulu gitu sih sama istri juga kan. Istri ya dari jam 6 sampai jam 12 nggak apa-apa istri. Terus baru jam 12 sampai paginya saya gantian. Gitu ya. Sip-sipan. Dapat ya istri dulu ya. Dapat cuma Dapat. separuh doang. Dapat separuh. Dapat Sama, pas saya. anak sebulan. Saya cuma berapa hari karena istri melahirkan di Indonesia, saya kerja di sini, jadi berapa hari sebelum melahirkan itu saya pulang kan 2 hari kali 3 hari istri melahirkan, kemudian itu saya masih bisa di rumah sakit kebetulan kemarin di klinik ya. Di klinik itu saya nggak bisa dampingin juga sih sebenarnya. Karena saya dimarahin dokter juga. Disuruh keluar sama dokter waktu saya dampingin, lihat istri gitu kan berjuang, Masya Allah. Langsung pucet gitu. Langsung pucet saya pucet itu, lemas itu dari pinggul ke bawah itu. Kan nggak bisa berdiri gitu kan. Kata dokternya ini suaminya suruh keluar aja ini. Saya keluar gitu kan. Tapi ya alhamdulillah, Masya Allah. Lihat istri melahirkan, kemudian anak lahir, setelah anak lahir itu lihat, Masya Allah bahagianya tuh nggak bisa Iya. gitu kan. Jadi tahu perkembangan anak mulai dari umur 0 itu, 0 hari sampai 0 hari. 7 hari, 14 hari, 21 hari terus gitu. Masya Allah. Masya Allah. Jadi Indah udah banget. pertama kan kita memang bangun 1 jam sekali bangun, 2 jam sekali bangun, atau 3 jam sekali kita ngasih minum gitu. Tapi setelah masuk ke 2 bulan tuh lama-lama tidurnya udah kayak orang dewasa aja. Iya. Sampai kaget itu pertama kali, duh, Nggak bangun lagi gitu. udah 5 jam nggak bangun. Ternyata sekarang udah ritmenya udah ketahuan gitu. Iya. Udah kayak kita dewasa, udah Semakin umur semakin Tak bertambah tidur umur, panjang, tidur tidurnya panjang sekali. Iya. Sekarang Jadi ngalah-ngalahin kita jam biasa. 10 gitu. Aduh, Masya Allah. Gimana Hud persiapannya? Bentar lagi kan istri melahirkan tuh. Ya tinggal tunggu persiapan yang matang. Terus tinggal tunggu pembukaan dan tanggal yang cantik kayak Pembukaan apa? Kayak pembukaan acara aja gitu. Gimana? Iya, gitu aja sih, tinggal tunggu hari yang tepat aja. Udah siap belum istri pas nyeri-nyeri? Aduh. Kan nggak boleh nggak boleh Dampingin ya? ngedampingin. Oh ya, dan satu lagi yang dari rumah sakit itu Apa? kayak makanan itu mereka bener-bener nanyain karena istri kan pakai kerudung tuh, mungkin Islam atau apanya kan, mereka sampai konfirmasi ke kita, dokternya itu dokter yang mau ngedampingin, yang mau bantu persalinan itu cewek apa cowok. Iya. Nah di situ Masya Allahnya Jepang walaupun dengan agama yang minoritas, dia prioritas buat orang-orang luar kayak kita ini yang muslim. Terus makanan babi atau apanya juga mereka sampai konfirmasi. Ini makan pagi, siang, sore itu sampai malam itu gimana? Dia emang bener-bener detail ya sampai Apa aja yang nggak boleh dimakan sama orang Islam itu. Mereka tanya satu-satu. Satu-satu kayak babi, gelatin kayak gitu-gitu, alkohol gitu-gitu, mereka bener-bener nanyain ke kita. Iya. Dan sampai istri saya tuh ini, bosen gitu, karena setiap hari menunya ikan. Ikan ya. Nggak ada ya lain. kan ikan yang lebih aman gitu Ikan, kalau nggak tahu udah. Oh Iya, insya Allah ikan aman. Masya Allah. Kalau susu anak Ci gimana tuh? Oh iya, kalau susu di rumah sakit kemarin istri melahirkan itu memang susunya ada kandungan babinya, Ji. Jadi saya diharapkan bawa susu sendiri. Saya bawa 1 kaleng itu, bawa yang aman ya. Jadi
di Jepang ada produk susu yang insya Allah aman, nggak ada kandungan babinya atau kandungan zat-zat hewani yang lainnya lah, yang nggak sesuai dengan syariat Islam, ada gitu. Mungkin nanti bisa di Oh gitu ya. Nah, kalau di rumah sakit yang istri mau melahirkan itu untungnya mereka mempersiapkan. Oh ada ya. Oh, ada kalau begitu. Bukan kita, bukan kita yang bawa. Nah, masalah susu gimana katanya barangkali belum keluar. Mereka udah ada yang insya Allah susu halal katanya. Jadi kita nggak perlu mempersiapkan, dari mereka aja dulu katanya. Enak banget itu. Terus sampai kegiatan istri selama masuk rumah sakit itu dia di situ dikasih tahu juga. Karena istri nggak bisa bahasa Jepang kan, jadi dia dikasih tahu misalkan bayinya kencing, bayinya BAB, bayinya dikasih susu itu dia udah ada form kayak ichi-michi, format seharian itu, terus suhu Kikakunya bayi, apa ya, rencanaan ya. rencana Kegiatan. hariannya, rencana kegiatannya kayak gitu, terus kapan bayi dimandiin, kapan bayi dikasihin ke orang tua itu udah ada semua di situ. Jadi harus mandiri memang di rumah sakit itu, di meskipun Jepang kita itu. harus setelah melahirkan harus mandiri memang ibunya. Katanya langsung dikasih ke orang tuanya begitu melahirkan. Tapi pengalaman yang temen yang udah lahiran gitu katanya capek kan. Iya. Jadi mending dari sekarang permintaan katanya boleh itu permintaan kalau misalnya emang masih capek bayinya nanti dulu aja dikasih ke itunya sekitar berapa jam baru minta bayinya gabung. Istri saat itu juga gitu, pas waktu udah masukin malam itu jam istirahat, ditanya sama bidannya, nanti malam kalau anaknya nangis kamu mau bangun apa enggak gitu, ditanya. Saya kayaknya capek banget hari ini mau istirahat, ya udah nggak dibangunin, jadi bidannya yang ngasih. Masya Allah. Itulah beruntungnya Jadi deg-degan juga ya. Iya, deg-degan nunggu hari ini. Deg-degannya Pak Haji udah sedikit terlewatkan. Udah terlewatkan. Masya Allah. Bermanfaat sekali obrolan kita hari ini. Makasih Ji. Iya, Udah mampir lagi di Iski Channel. Semangat. Lain kali mampir-mampir lagi ya. Insya Allah. Hud, makasih ya. Kasih Semoga juga. istri melahirkan Selamat, selamat, lancar. lancar semuanya ya. Masya Allah. Saya juga dong. Tinggal nunggu, Tapi saya belum masih. semoga coronanya cepat berlalu semua dan bisa ngundang keluarga ke sini. Iya. Oke, teman-teman, terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa subscribe, like, share, dan saran dan komentar teman-teman di kolom komentar di bawah sini. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman sebagai informasi teman-teman yang berada di Jepang atau ada keluarga teman-teman yang sedang ada di Jepang gitu kan, yang sedang hamil atau gimana istrinya hamil gitu kan. Semoga kami bisa memberikan informasi ya. Selama kita pada salama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.